Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome to my video part 2. Di sini saya akan menyampaikan tentang materi kedua, yaitu ada oogenesis, spermatogenesis, dan fertilisasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Najwa Sristiani Putri Meza dengan NIM 14245563 dari kelas BKM 24. Selamat menyaksikan. Materi pertama, oogenesis merupakan perkembangan oosit atau sel telur matang yang berkelangsungan dalam ovarium wanita. Yang pertama ada oogonium, adalah sel geminal diploid yang belum berdiferensiasi dan berfungsi menghasilkan oosit, lalu mengalami proses pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak yang identik dengan sel induknya, atau bisa disebut dengan proses mitosis. Setelah itu menghasilkan oosit primer yang belum matang, memiliki 46 kromosom dan bersifat diploid. Selanjutnya mengalami meiosis 1, adalah tahap pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan haploid dengan jumlah kromosom setengah dari sel induknya. Tahap meiosis 1 ini menghasilkan oosit sekunder berukuran besar dan badan polar 1 berukuran kecil. Kemudian mengalami meiosis tahap 2 yang menghasilkan 3 badan polar, yang 2 dari badan polar 1 dan yang 1 dari oosit sekunder. Dan oosit inilah yang akan berkembang menjadi sel telur matang. Setelah menjadi ovum juga memiliki strukturnya. Apa saja sih? Yaitu ada sel folikel. Sel folikel ini mengelilingi sel telur dan berperan dalam menyediakan nutrisi serta hormon yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan sel telur. Lalu ada corona radiata, merupakan lapisan sel yang mengelilingi sel telur setelah ovulasi. Lapisan ini berasal dari sel-sel folikel yang pecah saat ovulasi. Setelah itu ada zona pellucida, lapisan pelindung yang tebal dan transparan di sekitar membran plasma sel telur. Lapisan ini berperan dalam mencegah lebih dari satu sperma membuai sel telur. Lalu ada perivitillance space, ruang sempit antara zona pellucida dan membran plasma. Membran plasma terluar sel telur yang memisahkan bagian sel dari lingkungan sekitarnya. Kemudian ada sitoplasma, cairan di dalam sel yang mengandung berbagai organel seperti nukleus. Selanjutnya, nukleus merupakan inti sel yang mengandung materi genetik atau DNA. Nukleus yang berperan dalam sintesis ribosom. Sel telur ini memiliki fungsi utama, yaitu membawa materi genetik ibunya. Jadi, sel telur mengandung setengah dari jumlah kromosom yang diperlukan untuk membentuk individu baru. Baiklah, kita telah memasuki materi yang kedua, yaitu spermatogenesis, adalah proses pembentukan sel sperma di dalam testis pria. Tahapan spermatogenesis, yaitu yang pertama ada spermatogonium, merupakan sel induk sperma yang terletak di dinding tubulus seminiferus testis. Melalui mitosis, spermatogonium membelah diri menjadi spermatogonium primer dan sekunder. Spermatosit primer terbentuk karena spermatogonium sekunder tumbuh menjadi spermatosit primer. Melalui meiosis 1, spermatosit primer membelah diri menjadi
2. Spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder. Setiap spermatosit sekunder mengalami meiosis 2, menghasilkan 2 spermatid. Spermatid mengalami perubahan bentuk dan struktur yang disebut spermiogenesis. Perubahan ini meliputi perubahan bentuk akrosom atau kepala sperma yang mengandung enzim untuk menembus sel telur, pembentukan flagellum atau ekor sperma untuk pergerakan, pengurangan sitoplasma. Spermatozoa. Spermatid yang telah mengalami spermiogenesis berubah menjadi spermatozoa atau sperma matang. Spermatozoa dilepas ke lumen tubulus seminiferus dan kemudian menuju epididymis untuk disimpan dan matang lebih lanjut. Setelah menjadi spermatozoa, spermatozoa ini juga memiliki strukturnya, yaitu dibagi menjadi 3. Ada kepala sperma, leher sperma, dan ekor sperma. Kepala sperma terdiri dari 2, yaitu ada akrosom, merupakan bagian paling depan kepala sperma yang berisi enzim-enzim penting seperti hyaluronidase dan akrosin. Enzim ini berfungsi untuk menembus lapisan pelindung sel telur pada saat proses fertilisasi. Kemudian ada nukleus, bagian terbesar dari kepala sperma yang mengandung materi genetik DNA dari ayahnya. Yang kedua, bagian leher sperma terdiri dari 2, yaitu centriole. Centriole adalah struktur yang penting dalam pembentukan flagellum atau ekor sperma. Ada mitokondria, adalah organel yang menghasilkan energi ATP untuk menggerakkan sperma. Dan yang ketiga ada ekor sperma atau flagellum, adalah bagian terpanjang dari sperma yang berfungsi sebagai alat gerak. Terdiri dari beberapa bagian, yaitu bagian tengah mengandung banyak mitokondria yang menyediakan energi untuk pergerakan. Bagian utamanya, bagian terpanjang dari ekor yang memberikan daya dorong utama. Bagian akhir, bagian terkecil dari ekor yang berfungsi sebagai kemudi. Selanjutnya kita telah sampai pada materi terakhir yang kedua, yaitu fertilisasi atau pembuahan pada manusia. Proses ini merupakan tahapan awal dari pembentukan kehidupan baru. Yang pertama ada sel folikel. Sel ini mengelilingi ovum dan berfungsi untuk melindungi dan memberi nutrisi pada ovum. Yang kedua ada zona pellucida, adalah lapisan tebal yang mengelilingi ovum. Lapisan ini berfungsi untuk penghalang bagi sperma yang ingin masuk ke dalam ovum. Kemudian yang ketiga ada membran plasma ovum, lapisan terluar dari ovum. Yang keempat ada enzim dalam akrosom, enzim yang terdapat pada kepala sperma. Enzim ini berfungsi untuk melubangi zona pellucida sehingga sperma dapat masuk ke dalam ovum. Badan basal sperma merupakan bagian dari ekor sperma yang berfungsi untuk memberikan energi pada pergerakan sperma. Lalu ada nukleus sperma, inti sel sperma yang mengandung materi genetik. Dan yang terakhir ada granula kortikal, butiran-butiran kecil yang terdapat di dalam sitoplasma ovum. Butiran ini akan melepaskan zat kimia setelah sperma masuk ke dalam ovum, sehingga mencegah sperma lain masuk. Selanjutnya, masuk dalam proses pembuahan dan perkembangan awal embrio di dalam tubuh manusia. Pembuahan adalah proses dimulai ketika sperma berhasil membuahi sel telur. Sel telur yang telah dibuahi ini disebut dengan zigot. Pembelahan sel. Zigot akan mengalami pembelahan sel cepat menjadi beberapa sel. Pada hari ketiga, zigot telah membelah menjadi 8 sel. Kemudian ada morula. Setelah beberapa kali pembelahan, kumpulan sel tersebut membentuk bola-bola padat yang disebut dengan morula.
morula ini yang akan bergerak menuju rahim. Yang keempat ada blastosis, adalah morula terus berkembang dan membentuk rongga di dalamnya, membentuk struktur disebut blastosis. Blastosis inilah yang merupakan tahapan awal perkembangan embrio. Dan yang terakhir ada implantasi. Implantasi itu adalah blastosis yang akan menempel dan menanamkan dirinya pada dinding rahim. Proses penempelan ini disebut dengan implantasi. Jadi setelah implantasi, embrio akan terus berkembang sehingga menjadi janin. Jadi kesimpulannya bahwa reproduksi manusia merupakan proses yang kompleks dan melibatkan banyak tahapan, dimulai dari pembentukan sel kelamin, pertemuan sel kelamin atau pembuahan, hingga perkembangan individu baru. Setiap tahap memiliki peran penting dalam kelangsungan hidup manusia. Baiklah, itu saja